Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, masih berkaitan dengan maksiat anggota tubuh. Yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang maksiat lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan. Ya. Dan adapun maksiat lisan, lidah, ya, atau mulut, katsiratun, itu banyak sekali yang berkaitan dengan maksiat lisan. Falatan hasiru, ya, itu tidak tertentu pada satu saja tapi banyak. Mislu, apa itu contoh daripada maksiat lisan? Yang pertama adalah al-ghibah, menggunjing, ya, atau gosip, ya. Apa sih definisi ghibah ini? Wahia zikruka akhaka al-muslim bima yakrahu. Ya, yakni ghibah itu adalah menyebutmu, ya, akan saudaramu yang muslim dengan apa-apa yang memang dia benci, gitu. Jadi kita membicarakan sesuatu yang memang enggak didemenin sama saudara kita. Nah, itu kita sebut-sebut terus, itu sesuatu yang memang dia enggak senang, tapi kita sebut-sebut terus. Walau biqalbika, sekalipun kita sebutnya itu di hati kita, di mulut belum terucap, ya. Mohon maaf, contoh kita sholat berjamaah itu di masjid, samping kita, ya mungkin dia sholat subuh belum mandi dulu gitu, ya, nggak pakai parfum, nggak pakai minyak wangi, sehingga aroma tubuhnya masih kurang enak gitu. Samping kita ada dia tuh, lalu di hati kita ngucap, ini orang bau banget dah, gitu kan. Nah, itu ghibah tuh, hati doang itu, padahal mulut belum ngucap. Makanya kalau belum ke masjid kita pakai wangi-wangian, jangan sampai kita jadi penyebab orang ghibah tuh, ya. Kita menjadi penyebab orang ghibah gara-gara kita, gitu. Ini orang bau banget dah, gitu kan. Padahal di hati doang belum ngucap tuh, itu ghibah tuh. Ya, itu kenapa kita kalau ke masjid, tempat-tempat halal yang ramai, kalau bisa wangi gitu, ya. Jadi kita enggak menjadi penyebab orang tuh ghibah. Itu, ya. Sekalipun itu di hati, gitu, ya. Walau biqalbika. Nah, makan tetapi, ya, ghibatuz zimmi tuhramu aidan, ya. Membicarakan sesuatu yang tidak disenang oleh seorang kafir zimmi itu juga enggak boleh, ya. Jadi bukan hanya orang muslim dalam hal ini, tetapi, ya, pada orang-orang non muslim yang kafir zimmi. Wa in kunta shadiqan, sekalipun ente benar, gitu, ya, sekalipun kita benar, dalam arti memang demikian, bi an kana al madhkuru mawjudan fi akhika, ya. Ya, adalah sesuatu yang Anda sebutkan itu, ya, benar ada pada saudara kamu. Ya, sekalipun memang itu kenyataan, gitu, ya. Tapi sesuatu yang kenyataan itu kalau kita sebut-sebutin, dia enggak demen tuh dengan hal itu, maka itu ghibah. Wa tahilu ghibatu may yuhajiru bi fisqihi. Tetapi kita tuh boleh berghibah. Ada ghibah yang boleh, ya. Ya, dibolehkan berghibah itu bagi orang yang memang udah benar-benar nyata kelihatan tuh orang banyak dosanya, gitu, ya, dalam pandangan zahir kita. Seperti apa? Kata rikis sholat, seperti halnya orang yang memang selalu kerjaannya tuh nggak mau sholat. Pandangan zahir kita tuh dia nggak pernah sholat, gitu. Kita sehari-hari bergaul dengan dia di dunia di kantor, ya, di sekolah ataupun di tempat kerja,
kita ngeliat nih orang nggak pernah sholat nih, gitu ya. Nah itu saking buruknya tuh sifat demikian itu masih dibolehkan tuh bergibah dengan orang yang memang seperti itu. Dalam arti tujuan kita itu bukan membicarakan kejelekannya, tetapi bagaimana kita itu bisa mengambil ibroh, jangan kayak dirinya, gitu ya. Kadza fi Nuzhatil Majalis, yang demikian ini dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wa qad tajibu, bahkan terkadang wajib ya. Ghibah itu apa? Tadi kan ada yang boleh ya. Nah, sekarang ada yang ghibah tuh wajib. Membicarakan sesuatu yang enggak disenengin ya akan saudara kita yang muslim, kapan itu menjadi wajib? Kadzikri aibi khatibin, seperti halnya menyebutkan aib ataupun keburukan dari orang yang ngelamar tuh. Ya. Kan pernikahan itu bukannya seminggu 2 minggu. Ya, misalnya ada seorang laki-laki mau ngelamar ya anak kita misalnya, ataupun ponakan kita. Kita tahu tuh si pelamar itu dia punya sifat yang fasik ya, yang banyak berbuat dosa. Lalu kita sampaikan kepada siapa tuh, orang tuanya ya ataupun anaknya, fulan ini begini, itu boleh, bahkan wajib tuh. Ya. Itu bukan ghibah tuh namanya. Boleh. Jika memang ada seorang yang ingin melamar, kita tahu tuh dia orangnya ya dalam pandangan zahir kita yang kita tahu, pengamatan kita, dan juga banyak orang yang mengatakan tuh orang ahli maksiat ataupun banyak keburukan yang ada pada dirinya, itu boleh disampaikan, disebutin. Ya, tujuannya adalah tadi ya untuk menyelamatkan pernikahannya. Kadza fi tuhfati fi babis shiyam. Demikian ini ya, dalam kitab At-Tuhfah pada bab puasa. Wa qala Abu Imran, dan berkata Abu Imran, al-ghibatu faqihatul qurra. Nah, ini berkata Abu Imran ya terkait dengan ghibah pada beberapa orang, kelompok tertentu ya, diibaratkan bahwasanya ghibah itu adalah buah bagi siapa? Bagi orang-orang ahli qiraat gitu. Ya, ujian qori ini, ujian ahli qiraat ya begini nih kadang-kadang. Ya, sama juga ustadz juga gitu. Kadang-kadang tukang naker suara orang gitu. Wah, suara dia segitu gitu kan. Oh, ilmunya segitu gitu ya. Di hatinya doang itu. Sehingga dikatakan oleh Abu Imran, ghibah itu adalah buah-buahan bagi para ahli qiraat. Ya. Memang hati ya kita harus jaga semua gitu ya. Wadiyafatul fusaq. Ya. Dan ghibah itu adalah jamuan ya, jamuan sesajian ya ataupun hidangan bagi para orang-orang fasik. Wa basatinul muluk ya, dan dia menjadi taman-taman bagi raja ya, raja-raja. Wa marati'un nisa ya, menjadi tempat mainan perempuan ya. Jadi ghibah itu ibaratnya bagaikan tempat main para perempuan. Tapi sekarang mah yang gosip bukan perempuan doang, laki-laki juga doyan gosip sekarang. Gitu ya. Bukan ghibah. Wa mazabilul atqiya, dan kotoran-kotoran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa idamu kilabin nas ya, ghibah itu adalah lauk pauk bagi manusia yang mempunyai sifat seperti anjing gitu. Ya, kilabin nas itu sebenarnya adalah anjing-anjing manusia, maknanya manusia yang mempunyai sifat seperti anjing ya,
ya tamak, ya dan lain sebagainya, ya itu ghibah itu ibaratnya adalah lauknya. Dia punya makanan tuh lauknya itu ghibah. Wakila kilabu ahlin nar. Nah, dikatakan juga bahwa ghibah itu adalah lauk pauk bagi penghuni anjing-anjing neraka. Ya, kilabi ahlin nar. Anjing-anjing penghuni neraka. Ya. Kadza fi nuzhatil majalis, yang demikian ini terdapat dalam kitab Nuzhatul Majalis. Jadi Imam Nawawi beliau mengutip kitab Nuzhatul Majalis. Ada khusus kitabnya itu, Nuzhatul Majalis. Kemudian yang berikutnya yang masuk ke dalam ma'asil lisan, yakni maksiat-maksiat lisan, yang kedua adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? At-tafriqu bainal ahibbah, memisahkan di antara orang-orang yang saling bersaudara, ya, saling menyayangi, atau dalam bahasa kita ini adalah mengadu domba. Ya, jadi dia kerjaannya tukang ngomporin orang biar orang yang awalnya saling sayang lama-lama terpisah, akhirnya bermusuhan. Itu namimah. Ya, at-tafriq bainal ahibba. Kadza fi dzawajir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna min syirarukum man syirarukum, hal tadruna man syirarukum, apakah engkau mengetahui siapa orang yang paling jahat di antara kalian? Kata Nabi, ya, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka mereka berkata, ya, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui siapa orang yang paling jahat. Qala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala syirarukum zul wajhaini, yang paling jahat di antara kita itu orang yang punya dua muka tuh. Ya, dia punya dua muka. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yakni satu waktu dia datang dengan satu keadaan wajah, dan satu waktu dia juga bisa jadi datang dengan keadaan wajah yang berbeda. Ya, di sini masuk ngomongin kita gitu kan, nah di depan kita baik-baik sama kita gitu ya. Dia punya dua wajah. Nah, itu orang yang paling jahat tuh. Ya, datang di depan kita, ya, apa namanya, membicarakan atau ngompor-ngomporin kita. Datang lagi ke teman kita, ya, membicarakan aib kita. Akhirnya ya dua orang itu menjadi terpisah, ya, hubungannya karena sebab dirinya tuh. Nah, orang yang kayak gini nih adalah orang yang paling jahat, kata Nabi. Kadza fi tanbihil ghafilin. Ya, ini terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Wa qala Hatim al-Asam, berkata Hatim al-Asam, al-mughtabu wan namamu, ya, orang-orang yang suka ngegibah, orang-orang yang suka mengadu domba, keduanya itu kirda ahlin nar. Ya, keduanya itu orang yang suka bergibah dan suka mengadu domba, keduanya adalah monyet-monyet nanti di neraka. Nauzubillah. Ya, di neraka tuh keduanya itu jadi monyet itu. Kirda ahlin nar, ya. Monyet penghuni neraka. Wal kadzabu, dan orang-orang yang tukang bohong, kilabu ahlin nar, ya. Orang-orang yang tukang bohong nanti dia menjadi anjing-anjingnya penghuni neraka. Auzubillah, ya. Wal hasidu, orang-orang yang tukang hasad, yang dengki, ya, khinziru ahlin nar, nanti dia menjadi babi penghuni neraka. Ya, auzubillah.
Ya sama ya, saya juga belum mampu ya menjaga hati kita ini ya, karena ini kajian tasawuf ya. Sama juga ini menjadi nasihat untuk al-fakir pribadi ya, untuk kita semua, agar kita berupaya untuk terus membenahi hati kita. Takhalli ya, takhalli ini kita lagi belajar takhalli ini. Takhalli itu adalah mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Dalam dunia tasawuf itu ada tiga. Pertama takhalli, yang kedua tahalli, nah yang ketiga itu tajalli. Ini kita masih berada di tahapan takhalli ini, berupaya dulu buangin penyakit-penyakit hati. Kalau udah bersih daripada penyakit hati, maka diri kita akan tahalli, kita akan berhias. Nah, setelah berhias tajalli baru nanti itu. Nah, ini kita berupaya untuk ngebuangin dulu nih ya maksiat-maksiat terkait dengan hati, dengan anggota tubuh ya. Kita belajar teorinya dulu, nanti prakteknya sambil berjalan ya dalam keseharian kita, sehingga kalau seandainya kita mau bohong, kita ingat, oh ya gue ngaji malam Senin, kalau gue bohong nanti gue jadi apa tuh, jadi anjing di neraka gitu kan. Wah kalau gue dengki sama orang nanti gue jadi apa, jadi babi di neraka, nauzubillah. Kita belajar teorinya dulu nih, sama saya juga ya, sehingga kita berupaya. Kalau teorinya aja nggak tahu ya bagaimana mau berubah hati gitu ya. Jadi terkait dengan membersihkan hati itu ya kita ngaji dulu, cari dulu teorinya, cari dulu materinya. Nanti setelah tahu materinya berupaya pelan-pelan ngamalin gitu. Kada fi nuzhatil majalis ya. Wal kadhibu, dan adapun berbohong, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, wailun lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyadhaka bihil qaum. Celakalah orang-orang yang ketika dia berbicara, bicaranya itu fayakdzibu, kemudian dia berdusta. Kenapa dia berdusta? Liyadhak bihi al qaum, agar orang-orang yang berada di sekitarnya itu ketawa gitu. Maka mohon maaf nih para pelawak gitu ya, dia ngomong, tujuan dia ngomong itu buat orang ketawa, boleh saja, tapi nggak boleh dalam pembicaraannya itu sampai berbohong gitu ya. Atau kita nih dalam keseharian biar orang lain ketawa, tapi dalam pembicaraan kita itu ada bohongnya, sehingga tujuan kita berbohong dalam bicara itu biar orang ketawa. Wailun lahu, wailun lahu. Nabi Muhammad 3 kali tuh mengatakan celaka dirinya, celaka baginya tuh. Ya ngelucu mah ngelucu aja, nggak apa-apa. Ngebanyol aja, asal real gitu, jangan pakai bohong gitu. Kalau seandainya dia berbicara kemudian dia bohong tujuannya biar orang sekitarnya itu ketawa, ya udah, kata Nabi celaka tuh. Bahkan Nabi ngomong 3 kali tuh, di awal sekali, di akhir 2 kali kan. Wailun lahu, wailun lahu, celakalah baginya tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu sholli alaihi, la yakmalu lil mar'il iman, tidaklah sempurna bagi seseorang ya keimanannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang memang dia cintai untuk dirinya. Ya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia sayang dengan saudaranya sebagaimana dia sayang terhadap dirinya. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang memang dia cintai untuk dirinya. Kemudian yang kedua, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia menjauhi akan berbohong fi mizahihi, di dalam bercandanya. Tuh. Jadi kalau orang yang bercanda suka banyak unsur kebohongan di dalam bercandanya itu,
Maka kata Nabi, belum sempurna keimanan seorang muslim yang tadi. Kemudian yang ketiga, maksiat lisan adalah wasyatmu, ya, mencaci. Apa itu asyatam? Wa huwa wasful ghair bima fihi naqsun wahtiqar. Jadi mensifati yang lain atau menggambarkan orang lain dengan apa-apa yang di dalam penggambarannya itu terdapat kekurangan dan menjelekkan gitu, ya, wahtikor, merendahkan, ya. Kemudian wasabbu, mengolok-olok, ya, mengejek. Qala sallallahu alaihi wasallam mal'unun ma samman sabba walidayh, ya, sungguh terlaknat siapa orang yang mengolok-olok akan kedua orang tuanya, ya, mengejek. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar itu udah dosa besar, ya, ada lagi yang paling besar dari di antara yang paling besar dari dosa besar itu ayyasubbar rajul walidayh, yakni mengolok-olok atau mengejek oleh seorang laki-laki akan kedua orang tuanya. Dia punya orang tua sama dia diolok-olok tuh, dia diejek orang tuanya. Ini banyak kejadian di zaman sekarang ini, ya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, kaifa yasubbur rajul walidayh, bagaimana seorang laki-laki itu dia mengolok-olok atau mengejek akan kedua orang tuanya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, yasubbu abar rajul fa yasubbul akhar abahu, yakni dia mengolok-olok atau mengejek bapak akan bapak seseorang, maka orang yang kita ejek bapaknya itu akhirnya mengejek lagi bapak kita. Zaman bocah nih, zaman SD nih, main kata-kataan bapak-bapak ini. Iya. Nah, jangan tuh, ya. Mungkin dulu kita belum tahu hadisnya nih, kita sekarang udah tahu nih. Jangan bercandaan bapak-bapak dah, gitu ya. Ya, kita nggak mengejek bapak kita, tapi kita ngejek bapak orang. Nanti bapak kita diejek sama orang lain tuh. Ya, sama juga akhirnya kan kita mengejek bapak kita tuh, ya. Sama juga tuh, wala tasubbul ladzina ya'buduna min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, kata Allah tuh, jangan sekali-kali Anda itu, kalian itu mengolok-olok, mengejek-ejek sesembahan agama lain, maka mereka pun akan mengolok-olok sesembahan kita adwan bighairi ilm, dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Makanya kita jangan pernah mengolok tuh agama lain, Tuhan sesembahan agama lain, agama-agama lain, haram hukumnya tuh. Kenapa? Karena nanti Tuhan kita akan diolok-olok lagi sama mereka. Aduan, dengan penuh permusuhan. Bighairi ilmin, tanpa ilmu tuh. Itu Islam mengajarkan toleransi beragama untuk saling menghormati, ya, perbedaan agama. Kita tidak membenarkan akidah mereka, tapi kita nggak boleh mengolok-olok sesembahan Tuhan mereka. Kenapa? Karena nanti mereka pun akan mengolok-olok sesembahan kita. Sama konteksnya, nggak boleh kita mengolok-olok bapaknya teman kita gitu. Kenapa? Karena pasti pun dia akan, bukan pasti ya, maka umumnya mereka pun akan mengolok-olok kita punya orang tua tuh. Nah, sehingga disitulah yang disebut dengan yasubbu, ya, ar-rajul walidayh, ya, mengolok-olok, mengejek seseorang itu akan kedua orang tuanya. Ya, wal la'nu, yang berikutnya adalah melaknat. Walau li hayawanin, sekalipun kita melaknat hewan nggak boleh tuh. Soalnya kita lagi makan nih di pecel lele nih, ada kucing tuh banyak, bener kan ya? Iya, makan di kaki kita ada kucing nih, gajah mampus tuh, nggak boleh tuh kita begitu. Ya, nggak boleh kita melaknat tuh. Ya, nggak boleh kita melaknat sekalipun itu kepada hewan. Au jamadun, atau benda mati, nggak boleh juga kita melaknat benda mati. Kita lagi jalan kesandung pintu kita marahin gitu ya. Ya,
Pintu mah nggak kemana-mana, matanya kita aja kagak ngeliat gitu. Tuh pintu kita laknat tuh, ya kita tendang kadang-kadang tuh pintu gitu ya, gitu. Padahal tuh pintu ya benda mati, nggak boleh juga tuh kita laknat tuh, hewan ke atau benda mati. Nah, apa isi melaknat itu? Huwa al-ibadu minallahi ta'ala. Jadi menjauhkan ya dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, ka'an yaqulu la'natullah alaik. Seperti halnya dia berkata, ya terlaknat engkau oleh Allah, atau laknat Allah atasmu. Enggak boleh tuh kita begitu. Ya. Ya. Laknat Allah kepadamu, ya. Enggak boleh tuh kita begitu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal la'inina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang melaknat tidaklah dia kelak ya akan menjadi orang-orang yang memberikan syafaat ataupun orang-orang yang syahid kelak pada hari kiamah. Wa ghairuha, ya, dan selain daripada tadi itu apa, kazib, ya, namimah, ya, kemudian ghibah, ya, syatam, kemudian laknat, wa ghairuha, dan selain daripada semuanya tadi, ya. Apa itu diantaranya? Ya, daripada maksiat lisan, katanabus bil alqab. Nih kadang-kadang nih kita nih, apa tuh tanabus bil alqab? Memberikan gelar yang jelek-jelek pada orang. Ya, kita punya teman, kita kasih gelar dia, tapi gelar yang jelek. At-tanabuz bil alqab al-makruha, yang memang dia benci tuh. Kita punya teman apalah gitu kan, kita kasih dia panggilan nickname-nya gitu kan, nama panggilan dengan gelar yang jelek gitu. Tanya, lu demen gak aku panggil kayak gini? Kagak, nggak boleh tuh, haram gitu ya, itu ya, dengan gelar yang jelek-jelek. Tapi kalau yang baik-baik kan doa, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu namanya at-tanabuz bil alqab, termasuk daripada maksiat lisan. Ya, kadang-kadang kita namain teman di handphone kan macam-macam orang tuh. Kita kasih gelar tuh dia, ya, macam-macam tuh. Nah, kalau memang itu gelar itu teman kita nggak suka, maka itu maksiat lisan. Wakal kadzib 'ala Allah, ya. Wakal kadzib 'ala Allah, dan berdusta atas nama Allah tuh. Ya, dia berdusta atas nama Allah. Qala Allah Ta'ala yaumal qiyamah taral ladzina kadzdzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah. Orang nanti kelak pada hari kiamat, orang yang berbohong atas nama Allah, kelak nanti muka-muka mereka itu hitam tuh di hari kiamat. Iya. Dia punya proyek tapi bawa-bawa dalil, tujuannya sih buat lancar, dia punya proyek gitu kan. Dia berbohong atas nama Allah tuh. Ya. Dulu ya, kenapa hadis itu dibukukan pada zaman Imam Bukhari ya, sampai beliau membukukan Sahih Bukhari, dan itu menjadi kitab ashahul kitab ba'dal Quran. Ulama-ulama sepakat bahwa kitab yang paling benar, paling otentik dan terjamin keaslian dan kemurnian serta kebenaran setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Nah, karena konteksnya pada saat itu banyak orang yang membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan individunya masing-masing. Ya, yang tukang bekam bikin karangan hadis tentang bekam, gitu ya. Ya, tujuannya ya biar banyak yang berbekam pada dirinya, contoh gitu ya. Nah, banyak orang yang jualan pare, dia bikin hadis tentang pare sendiri gitu kan, biar dagangan tuh parenya laku, gitu ya. Tuh banyak tuh keadaan-keadaan yang begitu tuh. Ya, mempolitisasi agama atas nama Rasul. Ini parah lagi atas nama Allah nih. Nah, itu ya banyak tuh apa ya, yang nggak usah sebut deh. nanti di mod ini soalnya jangan deh. Ya, itu ya adalah banyak orang-orang yang memang terkadang mempolitisasi ya hal-hal seperti itu ya untuk kepentingan dirinya, bahkan kepentingan duniawi ya, sehingga atas dasar itulah ya beliau mensortir ya mana-mana yang hadis-hadis yang sahih dengan metodologi ya yang paling baik ya, itu metode penelitian sebelum lahirnya metode-metode teori barat ya sudah ada tuh
di hadis gitu ya, jarh wa ta'dil, yang mana syaz dan lain-lainnya gitu ya. Sudah ada tuh, sehingga dibuanglah ya hadis-hadis palsu. Nah, ini juga sama ya, orang yang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidna ilman.